Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang pengenalan perguruan tinggi. Sebelum menjelaskan tentang perguruan tinggi, saya akan menjelaskan tujuan memberikan materi kali ini. Adapun tujuan memberikan materi kali ini yaitu agar para siswa dapat mengetahui karir yang dapat mereka pilih setelah lulus dari SMA. Ya, kalian udah paham belum apa yang akan kalian pilih? Kalau belum, simak video kali ini agar kalian bisa menentukan pilihan kalian besok setelah kalian lulus dari SMA. Ya, adapun pilihan yang dapat kalian pilih setelah lulus dari SMA, yang pertama yaitu melanjutkan studi atau ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu mengikuti kursus atau pelatihan. Yang ketiga yaitu memasuki dunia pekerjaan. Yang keempat yaitu memasuki kehidupan berkeluarga. Itu tadi 4 pilihan yang dapat kalian pilih setelah kalian lulus dari SMA. Kalian udah mulai memikirkannya belum? Kalau belum, segera memikirkannya ya, agar kalian bisa mengetahui pilihan mana yang akan kalian ambil setelah lulus dari SMA. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang melanjutkan studi atau ke jenjang yang lebih tinggi. Kalian udah tahu belum kuliah itu apa? Kalau belum, aku kasih tahu ya. Kuliah itu jenjang terakhir yang akan kalian lalui dalam fase pendidikan. Nah, dalam perkuliahan ini, kalian akan dikenalkan dengan program studi. Ada banyak program studi. Kalian harus memilih salah satu yang sesuai dengan potensi kalian. Kalian harus memikirkan benar-benar prodi apa yang harus kalian pilih. Dan itu tadi, kalian harus mengetahui 4 jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu universitas, yang kedua yaitu institut, yang ketiga yaitu sekolah tinggi, yang keempat yaitu akademi. Nah, kalian di sini harus memilih salah satu mana yang harus kalian pilih. Nah, kalian harus tahu pengertian dari 4 perguruan tinggi yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu universitas. Universitas adalah perguruan tinggi yang menjalankan pendidikan dalam berbagai bidang ilmu. Contohnya UI atau Universitas Indonesia. Selanjutnya ada UGM atau Universitas Gadjah Mada dan masih banyak universitas lainnya. Selanjutnya, yang kedua, institut. Institut adalah perguruan tinggi yang melaksanakan berbagai bidang ilmu secara khusus. Contohnya, ITB, Institut Teknologi Bandung. Ada ITKOM, Institut Teknologi Komputer, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu sekolah tinggi. Sekolah tinggi adalah suatu perguruan tinggi yang hanya melakukan satu bidang disiplin ilmu. Contohnya, STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Selain itu ada ST Pertanian atau Sekolah Tinggi Pertanian dan masih banyak sekolah tinggi lain. Selanjutnya yang keempat, yaitu akademi. Akademi adalah suatu perguruan tinggi dalam bidang profesi. Contohnya, akademi akuntansi, ada akademi kepolisian, ada akademi kebidanan, dan ada akademi gizi. Selain itu masih ada banyak lagi akademi-akademi lainnya. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang status perguruan tinggi. Adapun status perguruan tinggi itu ada 2. Yang pertama yaitu negeri, yang kedua yaitu swasta. Swasta itu dibagi menjadi 3. Ada swasta yang akreditasinya A, yang kedua akreditasi B, yang ketiga yaitu akreditasi C. Nah, jangan lupa ya, sebelum kalian mendaftar, kalian harus tahu status perguruan tinggi yang kalian pilih. Nah, itu tadi
uraian singkat mengenai melanjutkan studi atau ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu mengikuti pelatihan atau kursus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Biasanya, anak-anak setelah lulus SMA ataupun SMK yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka lebih memilih untuk mengikuti pelatihan. Mengikuti kursus-kursus di bidang yang benar-benar mereka minati. Biasanya, pelatihan hanya butuh waktu 6 bulan ataupun 1 tahun lamanya. Banyak contoh-contoh pelatihan ataupun kursus ya. Contohnya yaitu kursus kecantikan, kursus menjahit, kursus digital marketing, dan masih banyak yang lainnya. Ada pula anak setelah lulus SMA ataupun SMK, mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan juga tidak mengikuti pelatihan. Mereka biasanya hanya akan di rumah menunggu lamaran dari seseorang karena mereka mengikuti perintah ibunya. Biasanya ibunya mempunyai pemikiran untuk apa mereka sekolah tinggi-tinggi jika ujung-ujungnya hanya mengurusi rumah tangga dan juga anak. Padahal tentunya menikah bukanlah pilihan yang bijaksana. Mengingat umur yang masih remaja memiliki emosional yang sangat labil dan juga pemikiran yang masih labil. Karena menikah menuntut kematangan emosional, menuntut kematangan pemikiran, dan juga menuntut kematangan mental. Mengingat tanggung jawab yang akan dipikul sebagai individu yang menikah bukanlah perkara yang mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan konsultasi mengenai bekerja sesuai dengan minat dan kepribadian kita. Nah, apabila kita bekerja di bidang yang sesuai dengan minat, maka kita akan lebih sukses dalam menjalani karir. Karena kesesuaian itulah yang membuat kita semakin mencintai dan bahagia dalam menjalankan pekerjaan kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemilihan pekerjaan sesuai dengan minat. Yang pertama yaitu minat pada ide. Apakah Anda termasuk orang yang selalu ingin tahu, kreativitas, dan sering mengaplikasikan ide-ide yang baru? Jika iya, maka bidang pekerjaan yang cocok untuk teman-teman atau kita adalah bidang penulisan, pengetahuan alam, dan bidang artistik. Lalu yang kedua, minat pada orang. Apa minat lebih ke arah sosial? Jika Anda termasuk orang yang senang bertemu dengan orang baru, mudah bergaul, dan beradaptasi, senang berpergian ke tempat baru, serta berjiwa sosial tinggi, dapat dipastikan bahwa Anda lebih ke marketing, konsultan, sales, atau public relation. Lalu yang ketiga yaitu minat pada benda. Jika Anda termasuk orang yang rapi dan senang mengerjakan sesuatu dengan terencana, tetapi tidak begitu senang dengan orang. Jika iya, pekerjaan di belakang meja akan cocok untuk Anda, yaitu di bidang pekerjaan seperti administrasi, akuntansi, atau keuangan. Lalu memilih pekerjaan sesuai dengan kepribadian. Menurut John Holland, tipe kepribadian manusia dibagi menjadi 6, yaitu tipe realistis. Orang yang bertipe realistis ini cenderung memiliki keahlian bekerja dengan mesin atau peralatan mekanik. Pekerjaan yang berkutat dengan aktivitas sosial tidak cocok bagi tipe realistis. Orang yang tipe realistis ini biasanya praktis, mekanis, dan realistis. Jika Anda termasuk dalam tipe ini, pekerjaan Anda yaitu insinyur, teknik, atau pilot bisa menjadi pilihan. Lalu yang kedua ada tipe investigatif. Apabila Anda termasuk orang yang pandai dalam memecahkan masalah, tetapi umumnya menghindari pekerjaan yang bersifat memimpin atau mempengaruhi orang, maka Anda tergolong tipe investigatif. Dengan tipe realistis, biasanya presisi dan intelektual. Bekerja sebagai ahli kimia, dokter gigi, psikiater, atau psikolog, dan ahli matematika bisa menjadi pilihan bagi orang-orang yang bertipe investigatif. Lalu yang ketiga yaitu tipe artistik. Tipe artistik ini merupakan orang-orang yang suka melakukan aktivitas seni, drama, keterampilan tangan, menulis sastra, tetapi menghindari aktivitas yang rutin dan berulang. Orang dengan tipe artistik ini biasanya ekspresif,
orisinal, dan independen. Jika Anda termasuk tipe ini, bekerja sebagai desainer pakaian, penari, komposer, editor buku, dan desainer grafis bisa menjadi pilihan. Lalu yang selanjutnya yang keempat, tipe sosial. Orang dengan tipe sosial ini cenderung suka menolong orang, serta menyukai kegiatan sosial yang mengharuskannya untuk berintegrasi dengan banyak orang. Tipe ini merupakan kebalikan dengan tipe realistis. Biasanya dengan tipe sosial cocok bekerja sebagai guru, penari, konsultan, perawat, atau pekerja sosial. Lalu yang terakhir lalu yang kelima yaitu tipe usahawan. Beda halnya dengan orang tipe investigatif, tipe usahawan juga justru senang memimpin dan mempengaruhi orang lain. Tipe usahawan menghindari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan observasi dan ketelitian mendalam. Orang dengan tipe usahawan ini biasanya energik, ambisius, dan bisa bersosialisasi. Cocok bekerja dengan sebagai sales, pengacara, atau hakim. Lalu yang terakhir yaitu tipe konvensional. Apakah Anda menyukai yang berhubungan dengan angka, berkas-berkas, dan segala pekerjaan serba teratur? Jika iya, maka Anda termasuk orang yang dengan tipe konvensional. Bila Anda termasuk tipe ini, Anda dapat memilih pekerjaan sebagai akuntan, administrasi, staf keuangan, dan sekretaris sebagai pilihan karir Anda. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun pasti ada banyak orang remaja yang bingung untuk memilih dan mencari jawaban atas ketidakpastiannya dengan kesuksesan mereka, tapi mereka pasti bisa, ya mereka benar adalah kelas 12. Kali ini saya akan sedikit membantu dan memberi sedikit gambaran tentang kampus yang saya tempati atau saya kuliahi, yang mungkin bisa membantu atau memberikan motivasi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan memberikan sedikit informasi tentang apa itu IAIN Salatiga. IAIN Salatiga adalah perguruan tinggi Islam negeri yang terletak di kota Salatiga, yang berawa sejuk dan sangat kondusif untuk belajar menggali ilmu dan meniti karir keilmuan dan profesionalitas agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, serta mendakwakan ilmu secara bijaksana. IAIN Salatiga berusaha memberikan jaminan mutu, proses, dan output pendidikan. Lulusan IAIN Salatiga bisa memasuki dunia kerja dan keilmuan dengan kompetensi yang tinggi dan karakter serta akhlak yang baik. Di IAIN Salatiga terdapat berbagai macam fakultas dan jurusan. Fakultas dan prodi yang pertama yaitu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang mencakup prodi yang pertama yaitu S1 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, kedua S1 Bahasa Arab, ketiga Pendidikan Agama Islam, keempat S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelima Pendidikan Islam Anak Usia Dini, keenam Tadris Bahasa Inggris, ketujuh Tadris Ilmu Pengetahuan atau IPA, yang kedelapan Tadris Matematika. Fakultas kedua yaitu Dakwah, yang mencakup prodi S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Pengembangan Masyarakat Islam, S1 Psikologi Agama. Yang ketiga yaitu Fakultas Syariah, yang mencakup prodi S1 Hukum Ekonomi Syariah, S1 Hukum Keluarga Islam, S1 Hukum Tata Negara. Fakultas keempat yaitu Usuluddin dan Adab Humaniora, yang mencakup prodi Akidah dan Filsafat Islam, S1 Bahasa dan Sastra Arab, S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, S1 Ilmu Hadis, dan S1 Sejarah Peradaban Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang mencakup prodi S1 Akuntansi Syariah, S1 Ekonomi Syariah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, dan S1 Perbankan Syariah. Yang terakhir yaitu program Pascasarjana, yang mencakup S2 Ekonomi Syariah, S2 Pendidikan Agama Islam, dan S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Letak fakultas itu berbeda-beda karena IAIN Salatiga mempunyai 3 tempat atau kampus yang berbeda. Yang pertama yaitu kampus 1, yang mencakup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang terletak di Jalan Tentara Pelajar nomor 2 Kota Salatiga. Kampus 2 yang mencakup Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora, Fakultas Syariah, yang terletak di Jalan Nakula Sardewa nomor 5 Salatiga. Yang ketiga yaitu kampus 3, yang mencakup Gedung Rektorat, program Pascasarjana,
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Dakwah yang berada di Jalan Lingkar Salatiga, kilometer 2, Pulutan, Sidoarjo, Kota Salatiga. IN Salatiga mempunyai fakultas dan keunggulan. Yang pertama yaitu asrama mahasiswa gratis selama 1 tahun untuk menjamin intensitas pembelajaran agama dan bahasa asing yang diampu oleh penutur asli. Selanjutnya yaitu studi intensif bahasa asing SIBA selama 2 semester. Yang ketiga, perpustakaan yang terkoneksi dengan jasa Pusperti. Yang keempat, ruang kuliah multimedia, laboratorium, fasilitas olahraga dan pengembangan bakat atau minat, lembaga konsultasi bantuan hukum Islam, dan terakhir lembaga konsultasi psikologi atau tazkiyah. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. IN Salatiga mempunyai sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu hotspot area, yang kedua native speaker atau penutur bahasa asli Arab dan Inggris, yang ketiga ruang kuliah multimedia, yang keempat praktek mengajar di sekolah luar negeri, dan yang terakhir yaitu poliklinik IAIN Salatiga. Selanjutnya yaitu tentang uang pendaftaran dan UKT. Pasti akan ada banyak orang tua yang mengira kuliah itu mahal dan hanya orang yang mampu yang bisa kuliah. Orang biasa tidak bisa karena kekurangan biaya. Padahal tidak semua kampus itu memerlukan biaya yang mahal. Contohnya IAIN Salatiga. Pembayaran pendaftaran dan UKT di IAIN Salatiga terbilang sangat terjangkau. Kalau kita merasa keberatan dengan uang kuliah atau UKT, kita bisa mencari beasiswa atau bidik misi dengan berbagai jalur. Dan contohnya yaitu jalur nilai atau raport. Dengan nilai yang tinggi, kita bisa mencari bidik misi. Tetapi juga tidak hanya dengan jalur raport, kita juga bisa mengajukan keringanan dengan SKTM atau surat keterangan tidak mampu, dan juga bisa dengan KIP. Yang caranya kita bisa akses atau kita cari di Google tentang website IAIN Salatiga. Jika kurang jelas atau mau bertanya, kita bisa menghubungi email administrasi@iainsalatiga.ac.id. Nah, itu sedikit gambaran dan penjelasan tentang IAIN Salatiga. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, khususnya kelas 12. Saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya dan teman-teman yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya akhiri sosialisasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.